Oke, hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Kalian tentunya pernah dengar kata jangan beli iPhone atau produk Apple karena mahal. Yap, karena mahal. Kata ini memang sering banget terdengar dan bahkan sering diucapkan oleh teman-teman ataupun saudara-saudara saya juga. Tapi memang benar hampir semua produk Apple itu mahal. Meskipun akhir-akhir ini Apple juga ngeluarin produk yang harganya sedikit miring. Misalnya untuk iPhone SE, iPad mini ataupun iPad Air. Tapi untuk sekarang nggak banyak juga untuk produk Android juga sekarang mengeluarkan produk-produk yang juga lumayan mahal seperti flagship-flagshipnya Android. Tapi kalau di-compare secara dari segi ketahanan jangka panjang, saya lebih pilih dari produk Apple daripada produk Android. Dan di video kali ini saya akan coba jelaskan alasan kenapa sebagian besar produk Apple ini bisa lebih mahal daripada produk sebelah. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan juga untuk lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi setelah saya upload video. Dan jangan lupa untuk follow juga akun TikTok saya dan juga Instagram saya di @gaptek90 karena di situ juga saya memberikan informasi-informasi update seputar produk Apple dan juga saya juga sering jual produk-produk Apple yang masih recommended, bergaransi dan dengan baterai health yang tinggi. Oke, langsung masuk ke dalam inti dari video kali ini, yaitu ialah kenapa harga produk Apple ini bisa lebih mahal daripada produk-produk brand sebelah atau kompetitor. Oke, yang pertama atau alasan pertama ialah eksklusivitas software dan hardware. Semua software dan hardware ini dikembangkan secara eksklusif oleh Apple itu sendiri. Semua produk ini dikembangkan oleh Apple seperti iPhone yang pakai iOS yang eksklusif dan nggak ada produk sebelah yang pakai iOS seperti punya Apple ini. Jadi secara tidak langsung produk-produk Apple ini memiliki eksklusivitas dari segi software dan hardware-nya itu sendiri. Kalau untuk kompetitor dari produk brand sebelah itu biasanya di powered by Android. Tapi dari segi hardware-nya itu dikembangkan oleh brand yang memiliki produk handphonenya itu sendiri. Oke, lanjut ke alasan yang kedua ialah biaya riset dan pengembangan untuk produk-produk Apple ini lumayan mahal. Oke, untuk poin kedua ini Apple memberikan secara khusus di produknya seperti aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh Apple. Gak cuma mahal tapi juga lumayan lama untuk memaksimalkan aplikasi yang ada di produk Apple. Jadi gak hayal kalau produk Apple ini selalu terlambat datang daripada kompetitor. Tapi untuk sesekali datang pasti sudah matang. Seperti untuk lensa tele, ini untuk brand-brand Android yang beredar di pasaran, ini sudah beredar sekitar beberapa tahun kemarin, hampir 3 tahun kemarin atau 4 tahun kemarin. Tapi untuk produk Apple, dia belum pakai lensa tele periscope dan kemungkinan akan datang untuk di iPhone 15 Pro seriesnya, dan kita tunggu saja untuk produk tersebut. Kemudian seperti contoh lagi untuk layar yang pakai ProMotion atau 120 Hz untuk Android sudah dipakai beberapa tahun kemarin, tapi untuk iPhone ini sudah dipakai pertama kali itu ialah di iPad, tapi untuk di iPhone ini dipakai di generasi ke-13 Pro dan 14 Pro nya, dan alhasil untuk refresh rate-nya ini stabil dan smooth banget untuk di iPhone itu sendiri. Lanjut ke poin yang ketiga ialah keamanan yang ketat. Untuk poin yang pertama dan kedua ini bersangkutan dengan poin yang ketiga ya, yang semuanya dikembangkan oleh Apple baik dari software ataupun hardware, yang nggak seperti produk brand sebelah yang pakai software dari Android, support by Android. Jadi untuk dari segi keamanannya jelas lebih aman daripada produk atau brand sebelah yang pakai pihak ketiga di bagian softwarenya. Lanjut ke alasan yang berikutnya ialah alasan keempat, yaitu pengawasan aplikasi bawaan yang super duper ketat. Untuk dari segi aplikasi juga begitu. Untuk bagian aplikasi bawaan semuanya harus ada dalam pengawasan yang super ketat dari Apple itu sendiri. Bahkan untuk pendaftaran aplikasi di App Store butuh 4 sampai dengan 5 kali proses pengawasan atau autentifikasi aplikasi tersebut. Dan sedangkan di
produk Android cuma butuh sekitar 2 kali saja. Itulah kenapa aplikasi di App Store ini hampir semuanya nggak ada aplikasi yang sampah. Karena untuk masuk di dalam App Store itu sendiri butuh proses yang ketat dan lumayan panjang. Jadi kebanyakan untuk aplikasi-aplikasi yang ada di App Store itu sendiri ialah aplikasi yang kebanyakan berbayar. 85% itu berbayar, tapi untuk produknya atau aplikasinya ini ialah aplikasi yang mempunyai kualitas yang sangat oke atau sangat bagus. Lanjut ke alasan yang kelima kenapa produk Apple ini ialah Apple selalu pakai komponen yang premium. Kalau masalah ini sih kita pasti semua sudah tahu. Produk Apple kalau dibandingkan dengan kompetitor jauh lebih unggul, apalagi kalau diadu jangka waktu pemakaiannya. Selain eksklusivitas untuk dari segi software yang terus diupdate secara berkala dan lumayan lama, hampir semua komponen yang dirakit produk Apple ini bisa bertahan sangat lama. Seperti iPhone seri lama yang masih laku di pasaran kayak iPhone 11, bahkan iPhone yang sebelum iPhone 11 ini masih banyak diburu oleh orang-orang dan dipakai banyak orang karena masih layak untuk dipakai. Kemudian lanjut ke alasan yang terakhir kenapa produk Apple ini bisa lebih mahal dari kompetitor ialah optimalisasi layanan dan sinkronisasi. Dan untuk poin yang keenam ini kita bisa rasakan sangat mudahnya untuk layanan yang diberikan Apple kepada para penggunanya. Seperti sinkronisasi antar device. Mau pindah data, kirim file, ataupun simpan file ini sangat mudah. Dan terlebih lagi kalau kita sudah pakai device yang nggak cuma iPhone saja. Kita pakai iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, dan lain sebagainya. Kita baru akan rasakan rasanya bagaimana matangnya sebuah produk ekosistem dari Apple itu sendiri. Seperti saya pakai iPad dan juga iPhone, ini sangat mudah sinkronisasi antar aplikasi ataupun antar device Apple saya di iPad dan juga di iPhone saya. Kirim-kirim file, copy paste dan lain sebagainya ini sangat mudah jika kita sudah masuk ke dalam ekosistem Apple itu sendiri. Oke, dan itulah 6 alasan kenapa sebagian besar produk Apple ini lebih mahal dari produk kompetitor. Tapi memang harga yang mahal tidak pernah mengkhianati yang namanya sebuah kualitas. Seperti matangnya produk-produk Apple yang sudah beredar di pasaran saat ini. Oke, itulah tadi 6 alasan kenapa produk Apple ini lebih mahal dan sebagian ini lebih mahal daripada produk-produk brand sebelah atau kompetitor sebelah. Oke, demikian saja untuk video pembahasan tentang produk Apple kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga untuk lonceng notifikasinya. Dan saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.